Halo, ketemu lagi di YouTube channel Ari Harjo Drum bersama sohib-sohib gue, brother gue, saudara gue, pembina Indonesian Drummer Bekasi. Sadis. Kenapa tadisnya begini? itu di YouTube Tip X. Di sini ada Noval, ada Seno, ada Erik, ada Iko. Nah, ini dedengkot-dedengkotnya ID Bekasi, Indonesian Drummer Bekasi. Kita habis acara live streaming, kemudian ada potong tumpeng juga. Kebetulan ini momen yang sangat spesial, Sangat karena langka. Spesialnya karena ini bebarengan sama anniversary ID Bekasi. Langkanya kita bisa ngumpul komplit begini. Apa kita komplitnya kalau lagi anniversary doang? Sama event pastinya ya. Event juga belum tentu. Iya. Kalau nggak pandemi begini pada susah. Kalau event sip-sipan juga nih. Ada yang lagi, gue ada murid sampai siang. Gue siang sampai sore, ya udah sip-sipan aja. Tapi ini tergolong langka lah ya. Langka. Dan kebetulan juga di sini pada ngebully semua ya kan. Yoi. Kecuali Iko juga ngebul, cuma lagi nggak mood aja. Ini ada snare di sini, ini snare gue yang gue lelang. Dan tadi sampai berapa? 600. Di angka 600.000. Udah sold di angka 600.000. Dan ini mau kita tanda tanganin. Dan hasilnya, uangnya gue serahkan untuk kas ID Bekasi, untuk kemajuan ID Bekasi. Mungkin lu sambil tanda tangan nggak apa-apa? Gue mau tanya Seno dulu. Bohis. Yang paling jarang ketemu nih Seno. Paling jarang banget. Udah beberapa hari. Sen, aktivitas lu apa ya, Sen? Kan udah tahu dia. Pura-pura nggak tahu Oh aja iya, gua kalau ya. mau tahu aktivitas gua ada di YouTube-nya ada. Enggak masih lah, sama kayak waktu dulu. Apaan waktu dulu? Jadi nggak ngaruh ya pandemi ya? Ngaruh lah. Ngaruh. Katanya tetap kayak dulu. Katanya kayak dulu. Tetap ngeband masih walaupun streaming. Ngajar private ada, terus sekolah musik masih di Kelapa Gading masih. Jual makanannya apa tuh, Nes? Instagramnya klik aja dapur Anolet. Banyak. Dapur Anolet. Ya. Terus kemarin lu habis bikin streaming juga ya? Ya, Ngajar di rumah. di rumah ngajar. Di Kelapa Gading juga ngajar gua. Oh masih? Masih. Hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Kalau ada yang pengen nanya-nanya, pengen belajar sama Seno, langsung DM Instagramnya aja. Instagram lo apa, Nes? Seno Aji _aja. Seno Aji _aja. Yang belum follow. Yang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Terus ada juga Noval di sini. Ini Noval juga instruktur juga. Dia ngajar dan sekarang dia jadi CEO. Tunggu ini nih. Oh, iya. Kartu namanya? CEO. Oh, iya. CEO. Apa? Nyontek dikit ah. Dia Jadi, CEO di Ini sebenarnya nama panjangnya dia Noval Sentana CEO. Marga. Lo tahu CEO nggak? Apa artinya? Chief Executive Salah. Officer. Chief Everything Officer. Jadi dari OB sampai gue kerja sendiri. Jangan dimasukin dulu. Lu lagi ngurusin apa nih, Val? Di Malini Art Record. Ini Art Record ya, kebetulan kalau awal tahun ini gua meresmikan. Ya gua membentuk perusahaan sama teman gua di bidang record company. Dia juga bisa dibilang orang paling pertama gua kenal di antara brother yang lain ini. Ya. Pasukan Padepokan Condet juga nih. Oh iya, Condet. Jadi gua tahu dulu dia zaman botaknya sampai gondrongnya kayak sekarang, gua tahu. Zaman kurus ya kan. Ngajar sama-sama jauh, gua ngajar di Kerawang, dia ngajar di mana? Karawaci. Karawaci. Buset.
Sama-sama PGR. Iklan. Bagian itu nanti juga. Sama-sama cuma beda warna. Oh, iya. Gua merah dia biru. ngomongnya. Motor Di, bebek. di satu hari yang sama nih ketemu di jalan. Wih, PGR merah nih, Noval tuh pasti. Ini nyebut tuh. Ya nanti dikat. Gua pepet. Bebek Bang. merah nih gitu dong. Lu hari ini kemana? Sama-sama di lampu merah. Gua ke Karawaci. Lu kemana? Gua ke Rawang. Oke. Habis lampu merah, dia ke kiri, gua ke kanan. Yuk, Itu sampai ketemu besok ya. Bukan sampai ketemu ntar sore, tapi besok. Dia jauh, gua jauh. Gue dulu juga pernah sama-sama loh, Mama. Gimana? Sama-sama Karimun. Asli. Iklan lagi. Kan lagi oke mana seneng ya. Wah, giliran yang punya snare udah habis. ya itu zaman tahun jebot. Iya. Oke, ini udah kita tanda tangan nih. Ngalingin nggak? Nggak, aman. Di sini juga ada Erik. Nah, ini Erik juga sama instruktur juga, guru drum. Dia juga sekarang punya YouTube loh dia. Selama pandemi akhirnya punya YouTube dia. Erik ini dia lulusan MI PIT Hollywood, Amerika, USA. Di Los Angeles. Kayaknya doi doang nih yang nggak ngaruh ya. Selama pandemi ngajar dan muridnya nggak banyak berkurang. Bukan Ya. begitu, bukan? Ya lumayan lah berkurang juga sih, tapi ya syukurin Tapi aja duitnya lah. masih banyak, jadi nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Dibuka loh. Ya, kalau berkurang ada, berarti kalau kita punya beras kilo tinggal seperempat murid gue ya. Tapi subsidi tetap jalan nggak? Masih ada lah, usaha kecil-kecilan lah. Oke. Apa usaha lo? Usahanya itu aja, apa namanya, YouTube aja, YouTuber. Yo, jadi YouTuber. Apa channel YouTube-nya? Channel gue di Erik Drama Rumahan. Erik Drama Rumahan. Iya. Oke. Kalau lu mau pengen lihat Erik berbagi teknik, pengen lihat mukanya sekarang kan lagi ditutup, pengen lihat tanpa maskernya di YouTube-nya ada ya. Ya. Nah, ini Noval nih YouTube-nya belum nih tadi. Berbagi aja. Berbagi aja. Khusus vape itu. Hah? Khusus Ya, konten vape. Khusus lu yang pada ngebul, di konten gua nggak ada, di konten Erik nggak ada, konten Noval ada. Ya. Itu semua produk mulai yang bener sampai rusak bisa dibenerin. Dia ada. Terus apa lagi kegiatan lo selama pandemi? Ini Ya, siap, gitulah. siap. Enggak. Oh, siap dong ya. Ya kegiatan gue sih enggak sih. Tahu. Gila. S14P. Iya. Oh, masih. Enggak ada. Oh, udah enggak. Bukannya lu dulu juga? Iya, sama lu. Sama-sama siap. Apa? Ya kegiatannya sih udah itu aja sih sebenarnya. Ya gue masih ngajar, bikin konten sama mungkin sebentar lagi mau bikin proyekan sama kawan gitu. Jadi Ngeband lagi lo? ya tapi proyekan idealis lah, musik yang gue suka gitu. Bibo. Belum. Nah, Piring. lu kalau buat lo semua para drummers pengen apa? Belajar piring. Belajar jazz-jazzan ya dan teknik-teknik yang dulu pernah dia pelajarin di USA, lu langsung ke YouTube channelnya Erik. Apa nama YouTube lu? Indonesia lagi. Erik Indonesia Drummer Drummer Bekasi. Sorry, Erik Drummer Rumahan. Erik dalam rumahan ke Iya. YouTube channel. Dulu pernah belajar sama Firza Donetti. Yoi, Firza Jadi anak gue namanya sekarang. juggling. Iya. Lu diajarin juggling juga nggak lo sama Firza? Kagak. Padahal dia giliran di panggung dia juggling terus ya. Dia diajarin juggling badut sulap. Iya. Dia kagak ngerti. Terus pengalaman lo yang paling seru apa sih selama lo sekolah di Hollywood? Ya mungkin pengalaman gue paling seru tuh ya bisa belajar di luar negeri, ketemu sama banyak musisi-musisi hebat dunia gitu ya. Dan gue paling suka juga sekolahannya itu 24 jam gitu kan, 24 jam 7 hari seminggu bukanya, jadi kita juga bisa kapan aja gitu. Jadi mood gue hilang jam 10, jam 2 malam dia masih buka. Mau latihan bebas ya kapan? Bebas buat latihan gitu. Oh gitu. Nah, ya sama pengalaman lah. Asik juga. Terus lo tinggal di mana? Tinggal di rumah lah. Rumah siapa? Ya dulu gue ada kos-kosan. Oh, gitu. kos. Kos. Kos.
Terus di kos-kosan lu kayak kos-kosan kita nggak sih? Bahasanya kos apartemen. Terus kalau sekarang ini ya apartemen ya. Apartemen. Iya, apartemen. Sama rusun. Nggak ada. Nggak ada. Kalau dulu Ari apartemen. Yoi. Karena kecil, kalau gede apartemen. Iya, Kalau boy. Superman kan gede, kalau Superboy kan muda kan. Apartemen saking kecilnya. Berarti lu ngekos di sana terus biaya hidup Ya kalau Gede anak nggak sih? sekolah kan pasti biasanya kan sama ortunya gitu Oh. kan. Jadi sama orang tua gue alhamdulillah masih bisa support lah ya buat kesenangan anaknya gitu kan. Sampai selesai impian gue, maksudnya gue dulu dari kecil juga pengen cita-cita tuh pengen sekolah ke luar negeri, sekolah musik luar negeri gitu. Ada kesempatan nyokap bokap gue punya rezeki ya udah gue jalanin dengan baik aja. mantap. Kayak kos-kosan sini nggak? Di kos-kosan lu Yang jemur di luar. terus nyimpen Indomie sedus gitu nggak sih? Enggak ya? Belanja gimana? Kalau belanja ya gue di situ masih ketemu sih nasi, masih ketemu beras, ya Indomie masih ketemu gitu. Karena Indomie. kan masih ketemu Indomie goreng Indomie rebus mah situ. Jadi gue kalau situ dulu Tapi warteg nggak ada kan? kagak ada. Wartegnya kagak ada. Pakai dolar. Soalnya di Timor Leste gue konser Timor Leste masih ada warteg dan namanya warteg tuh saya. Iya. Padahal Bekas tuh. pakai paspor ke sana. Iya. Tapi lu enjoy di sana berapa tahun? Enjoy, gue di sana dari 2001 ke 2007. 6 tahun. Berarti lu jarang ketemu orang Indonesia di sana? Apa banyak? Ya kebetulan kalau di waktu angkatan gue gitu ya pasti ada orang Indonesia tapi 1212 lah gitu. Tapi setelah angkatan pas gue balik ke Indonesia kayaknya ada juga sekarang yang ngetop tuh siapa gue lupa ada deh drummer juga gitu. Area Yunir. Bukan. Kalau Mas Andi Ayunir lu pernah ketemu situ. Oh, pernah gue. ketemu. Oh, Jakob. Enggak, gua ketemu kalau Mas Andi ketemu. Pernah ya. Si Ari Ayunir bukannya Ari bini Ayunir. Ari Ayunir Ari Ayunir. Kalau area Ayunir udah menetap di sana. Iya, pernah perlu gua suruh. kan dapat bini tentara Amerika. Orang sana bininya. Iya, tentara. Terus dia bikin ekspedisi. Ekspedisi. Ya. Kok kita jadi ngegosip Jadi gibah orang sih. Ya tapi pernah sama Mas Ari Ayunir lu. Ini gua ketemunya di Makanya gua diem. Amerika. Oh, iya. Asik mainnya asik. Punya dia kalau di rumah Mas Ari kan di rumahnya Nah, garasinya gitu kayak orang Amerika deh. Situ tempat latihan bandnya di situ. Potret. emang kalau di luar negeri itu rata-rata dia nggak punya studio ya. Iya. Main bandnya di garasi. Bener iya. nggak sih? Betul. Iya garasi. Please. Speak English please. Sudah lali saya. Jawa please. Lali. Terus apa? Berarti lu 6 tahun di sana. Iya. Lu kayak tetap ngambil tradisi Indonesia nggak? Lu kalau Lebaran lu mudik nggak lu? Gue mudik ya, gitu ya. Maksudnya alhamdulillah gue punya ada waktu bisa pulang liburan gue pulang gitu. Yang gue tanya, pertanyaannya, Iya. selama sebulan lu puasa berapa hari lu dapat di sana? Soalnya pengalaman gue ngajar sama dia di salah satu institusi yang nggak perlu disebutkan, maaf ya. Karena institusi kita juga semuanya sama sebenarnya. Semakin di depan. Dan terus. Kan tadi bebeknya udah disebut. Bebeknya udah disebut. udah berapa kali tadi harus bayar royalti. Pengalaman gua di waktu itu institusi itu masih ada di Mall Bekasi lah ya. Itu anak-anak puasa tiba-tiba dia keluar. Mau kemana? Ke situ bentar. Merokok men. Di parkiran. Masuk lagi bau rokok merek sono lah, nggak perlu gua sebutin. Wih, aromanya khas nih gua. Rick, lu nggak puasa? Bisikin gua. Sorry, gua enggak. Tapi gua pikir cuma hari itu. Pertemuan berikutnya ternyata sama. Nah, jadi pertanyaan gua. Enggak, kalau dia ngerokoknya merek luar nggak batal. Oh iya. Langsung batal. Karena made in Indonesia ya. Enggak, kalau yang di sini tuh udah disahkan MUI, sana belum. Udah enggak ikut. Udah bawa pemerintahan gua nggak ikutan. Lanjut. Oke, berarti itu pengalaman lo di sana ya. Yoi. Belum lu jawab. Lu dapat puasa iya, berapa iya, hari? iya. Jadi gini masalahnya. Dulu kan kita belum handphone tuh belum canggih. Oh iya. Gue bingung nentuin jam maghrib, jam subuh, sahur, sama jam maghrib gitu kan. Terus Berarti salah handphone.
salah waktunya nggak salah. Iya, Tapi waktu di institusi itu udah canggih loh ya. Jangan lah ya. Lo kesiangan terus. dan tetap ya kan. Dia udah pakai buah yang digigit setengah itu dia udah pakai. Oh, Nggak udah mungkin pakai. nggak canggih itu. Karena siangnya lebih dikit ya. Iya, kadang siang lebih dikit, kadang lebih banyak kan bingung kan. Ya. Gitu. Kalau nggak malamnya lebih banyak kan bingung jam sahur jam berapa kagak ada azannya atau apa kan gitu. Akhirnya bablas ya udahlah. Gila lo. Langsung sekarang ke Iko. Iko ini dia rumahnya deket sama gua. Dia di BTR, gua di Residen. Dia salah satu instruktur senior juga nih di beberapa sekolah musik ya gua ya. Aktivitas lo ngapain gua selama pandemi ini gua? Ya kebetulan bini gue berkecimpung di perbungaan. Oke. Jadi Tanaman-tanaman ya. Tanaman-tanaman ya. Akhirnya gue ikut berkecimpung juga di situ. Ikut terjun lo. Ikut terjun langsung untuk ngaduk-ngaduk tanahnya. Media tanam. Media Wah, tanam. gua tahu tuh, gua tahu. Iya, media tanam, motong-motong pohonnya, terus hunting hamanya sampai ulet dari kecil sampai yang gede itu kita sering dapetin gitu. Gila, lo sampai belajar lagi lo. Belajar Pupuknya semua. juga ya kok pupuk gitu. Pupuk iya. Lo berarti kan tanaman itu kan ada yang boleh kena matahari, Iya. ada yang enggak. Nah, itu lu pelajarin juga kayak gitu. Iya dipelajarin. Tapi kan karena di rumah tuh bini punya banyak koleksi gitu. Ah. Nah itu kadang-kadang lupa. Ini yang buat di dalam mana, buat di luar mana, yang boleh kena matahari mana, boleh enggak mana gitu. Akhirnya udah main taruh-taruh aja gitu. Sekarang Nah, udah akhirnya- ada berapa jenis kok tanaman? Wah, puluhan lah. Banyak. Masih puluhan lah. Puluhan jenis itu lumayan loh. Anggrek, mawar ada. Kebetulan istri nggak suka sama yang itu, sama anggrek sama mawar. Dia mainnya tuh kayak kaladium, kalatea gitu. Ngerti nggak? Tahu gua. Oh, tahu. Iya. Bini gua juga, Ini aduh, gitu aja. edik juga lagi edik nih. Iya, yang lagi booming sekarang. Pokoknya itu yang lagi booming sekarang tuh tanaman, ikan ya. Kan. Jepang. Iya. Dunia percupangan juga lagi rame. Iya. Terus lu di ngajar ini pengaruh nggak sih murid berkurang nggak? Oh, pasti lah. Pas baru mulai pandemi itu otomatis total semua tuh online semua. Dan berkurang 50%. 50%. 50%. Dan berjalannya waktu ya mulai deh gitu. Pelan-pelan normal gitu. Walaupun nggak 100% ya. Ah. Tapi ya ada lah. Ya. Tapi penjualan tanaman bagus ya. Penjualan tanaman ya sama lah ya, dulu sebelum itu juga apa Dia sampai ngalir ya. Dia sampai Sekarang agak mandek juga. Coba lu Sama bikin aja. TikTok deh pakai tanaman. tapi itu media promo yang bagus. Coba tanya CEO nih. Ya TikTok kan salah satu promosi yang bagus ya. TikTok itu Iya. sekarang memang lagi booming karena selebgram sekarang Nah, itu lagi kalah nih pamornya karena mereka juga akhirnya beralih ke tiktokers nih. Tapi gua nggak kebayang Iko yang joget-joget. Kayak gue yang jadi ular tuh. Tapi enggak, sebenarnya gini, kalau TikTok itu bukan cuma joget sebenarnya. iya. Jadi semua lagu yang sudah dipublish di digital pasti ada di TikTok. Iya, benar nggak? benar. Nah, jadi Instagram itu kan kayak seolah-olah mengajarkan orang itu jadi ahli dalam foto nih, ya kan, banyak kan foto atau kalau video di Instagram jarang. Nah, di TikTok itu banyak kan sekarang orang lebih ke videographer. Iya. Karena banyak tuh trik-trik cara buat videographer yang gampang pakai handphone, itu banyak di TikTok. Nah, jadi Iya. jadi nggak hanya cuman joget-joget doang nih. Iya. Iya benar. Banyak kok video tutorial tanaman juga banyak loh. Kalau saya senengnya ngeliat yang gitu-gitu deh. Ketawa. Nah, ini berhubung dari tadi gue lihat kan kita banyak yang ngebul-ngebul nih. Gue mau ngasih challenge nih. Challenge-nya pertanyaan aja nih. Yang berhubungan sama drum. Apa nih hadiahnya nih? Wih, Hadiahnya liquid lumayan. by Ora Brewery. Lumayan. Iya, orang apa? Ora Brewery. Orang bro. Oke. Ini 6 bagus.
3. Udah jangan lu pegang dulu. Oh, iya. Kan pertanyaannya belum. Belum. Pertanyaannya. Coba dipasang semua telinga. Set. Drummer band apa? Bandnya yang gue tanya. Yang main drum pakai satu tangan. Def Def Leppard, Leppard. Rick Allen. Wih. Gua salah. Bukan gitu. Eric Surana, tapi Rick Allen. Def Leppard. Banget ya. Oke. Novel mendapatkan. Wede, dapat susu. Eric mau susu. Satu lagi. Ini agak melenceng dari dunia drum nih. Karena YouTube channel gue ini nggak hanya selalu melulu ngebahas drum, walaupun ketemunya sama drummer. Sekarang yang gue bahas kuliner, putaran kuliner. Asik. Sedap. Gue punya usaha martabak, namanya Martabak Pogo. Martabak Pogo itu menu andalannya martabak pizza. You know pizza, man? I know, man. Yoi, Hollywood loh. Martabak pizza itu ada berapa rasa? 8 rasa. 8. Keluar lu cepetan nih. Belum. Belum menentukan siapa yang dapat. Cepetan Seno. Selamat Seno. Cepetan dia, gile. Oh iya, pas banget. Merah, ini biru. Lu salah Hitam baju sih gue, sih. kagak ada. Lu salah baju. Berarti ini yang hitam nih dapat. Oke, challenge-nya itu aja. Nah, sekarang yang mau gue bahas, balik lagi ke ID Bekasi. ID Bekasi ini kan kita udah jalan 6 tahun nih. Yang paling seru itu dari Seno dulu. Paling seru tuh di event tahunan kita, BDO ya. Video. Itu paling seru tuh di BDO keberapa nih? Kalau gue pertama. Kenapa? Pertama, kita ini bener-bener full. Kita ini berlima. Asli, iya benar. Asli. Begadang-begadang. Tidur di Di mall, ini jam konser 1 benar. malam di mall tuh sejarah tuh gue. Terus yang kedua, eventnya emang unik karena 5 drum. 5 drum Sampai di atas pada panggung. waktu itu yang peserta ngisi acara kan dikumpulin di rumah Erik, latihan bareng berapa Iya. drum kan. Oh. Itu emang beda sih. Jebol 2 speaker. Iya. Oh. Jebol 2 curhat. Curhat apa ini? Kode keras. Itu yang pertama. Kalau gue pertama. Kalau lu Pal? Yang pertama pasti. Karena Karena belum banyak diperbantukan sama sekarang sudah ada pengurus baru kan, udah Iya. banyak tim, itu semua kita kerjain. ya udah regenerasi sekarang. Kalau dulu kita yang ngerjain, kita yang ngurusin semua kan dari mulai perizinan dan segala macam. Nyampe ribut-ribut sama jambul. Gua udah nunggu nih. Ada yang nyeletuk gitu. Gua sih yakin dia bakal nyeletuk, makanya gua diem aja. Yuk kita samperin ke rumahnya. Gitu. Sampai kita samperin malam-malam. Udah jangan ngomongin dia. Itu pokoknya semua kita kerjain sendiri ya. Betul. Dan gua nginep di rumah Seno. Iya, Masih di sini nih, deket sini. Kalau lu, Rick, Gua yang pertama juga cuman yang asik dulu, yang lu pengalaman kita paling asik itu dulu yang kita bikin acara buat 500 murid yang di Revo tahun. Ada 2 kali tuh. Yang di GGP apa yang Sama di Revo. Oh, yang kita kerja sama sama masuk sekolah. Ah, itu juga asik sih. yang Itu gua 500 yang gua orang. sempat nyalon. Ya, betul. Ya itu asik juga sih. Asik juga. Yang mobil gua muat 2 set drum. Yoi. Sama set drum lu. Oh iya benar. Iya. Itu kita nanganin 500 murid dalam waktu 2 hari. Gitu. Dan Oh, iya. alhamdulillah kita sukses kan gitu. Mantap juga itu. Mantap. Kalau Iko, video yang keberapa kok? Sama lah yang pertama ya. Nah, itu pertama kita kerja dan antusias yang ikut tuh ini banget, antusias banget ya. Dan langsung diliput TV One. Nah, ya, itu oh dia. iya. Diliput TV One, terus ada juga di media internet yang lo kirimin ke gua itu. Nah, Itu juga beberapa
pokoknya event pertama itu event akbarnya ID Bekasi dan jadi sorotan. Ya. Dan sukses. Sukses. Dan itu pertama kali event itu kita langsung dapetin 100 anggota lebih lah. Iya. Oh iya. 100 benar. anggota loh itu. 100 anggota, walaupun sebagian duitnya daftarnya ke Ah, pintu yang lain. Pintu yang lain, tapi untungnya ketutup semua. Yoi. Kita samperin malam-malam ya kan. Iya. Ya. Yang naik tangga itu tinggi. Gue pikir itu mau ke surga loh. Tangganya jauh, panjang banget. Udah panjang sempit. Kata Seno, dia juga yang nebelin. Ya berarti emang sama semuanya di event pertama itu paling berkesan banget. Karena ya memang paling berkesan apa? Memang itu event pertama, akbar, sukses, jadi sorotan, dan semua member semuanya puas ya. Iya. Puas. Kita jadi bintang tamunya, kita juga yang jadi krunya. Pokoknya semuanya kita kerjain bareng-bareng. Dan mudah-mudahan di event-event berikutnya yang dijalanin sama pengurus sekarang juga Iya. berkesan juga. Harus lebih berkembang. Nah, harus lebih bagus lagi. Nah, masih lama nggak? Masih 6 menit lagi. 6 menit lagi. Kan buat quick band, yang bandnya berapa? 17, 100 orang ya? Bang berapa? Ya, 101 orang. Oh, iya. Oke. Oh iya. Kalau Seno kan jalan sama Raja nih. Lagi streaming ya nih. Iya. Programnya itu yang lagi dijalanin. Reguler nanti sebulan 2 kali rencananya. Oke. Itu di YouTube channelnya Kasih lagi. Kasela TV. Nah, kalau Noval nih, gue pernah ada andil di projectnya dia di Cakranawa. Itu band yang nggak gue bilang bisa dibilang nggak lumrah, karena bisa siapa aja yang main, bisa personil sedikit atau personil normal, bisa juga personil Banyak. ratusan. Dan itu cara maintenance-nya gimana itu? Lu pengalaman lu pernah main sama berapa personil itu? Di Paling panggung? banyak sih kalau nggak salah waktu itu 130 ya. 130 personil di atas panggung. Terakhir itu yang di Bandung di Taman Budaya itu yang acara sama Ridwan Kamil itu 90. Ya, sip, silakan. Bentar, Pak. Ya, Nah, pertanyaan gue 130 lo kenal semua nggak? Kena. Oke. Bagus ngapalin namanya. Kenal muka. hai, ketemu, hai. Kalau enggak, kendang. Enggak, sama dia dikasih nemtek. Enggak, kalau yang 130 itu ada juga penari karena kan. Karena penari Saman aja itu 20-an orang kan. Penari Saman. Oke. Jadi bonusnya itu penari sih. Ya, Oh, 130 itu udah sama penari. sama penari. Kalau personil musiknya ya sekitar 70-90-an lah sebenarnya. Kurang lebih. Itu latihannya gimana? Itu yang uniknya. Jarang latihan kalau gua. Berarti Ketemu di panggung, ketemu di panggung, check sound, GR gitulah ya. Oh ya, yang terakhir kali itu sama sekali gua nggak latihan, gua cuma ngasih materi, mereka kulik. Pas GR, ya bener-bener GR gua. Karena gini, kalau Cakranawa itu kalau mau bikin, mungkin beda ya sama Tipek, sama Raja, sama band-band lain. Ya kita ada sih main-main seperti itu biasa di panggung event-event yang kayak gitu ada, nggak melibatkan banyak pemain, ya itu biasa lah gitu loh. Tapi kalau yang event khusus ini yang banyak melibatkan pemain itu ya memang benar-benar kita create dari pertunjukannya. Oh. Jadi dari sampai vokalis harus masuk pakai ini, spotlightnya harus gimana, itu kita yang atur semua, kita yang susun. Jadi ya pas GR itu lah yang bener-bener pas latihannya di situ, karena bisa jadi berubah. Pas saat on Iya, on air karena kan ya. tergantung lokasi kan. Ternyata Iya. pintu masuk di sana, spotlightnya nggak nyampe kemana gitu. Berarti kita mulai dari mana kayak gitu-gitu diaturnya pas di GR. Lumayan ini juga ya. Berpikir ekstra tuh. Lumayan. Asli. Tapi puas. Yoi. Harapan buat ID Bekasi, Pak, ke depannya. Harapannya ya makin maju, yang pasti harus lebih baik dari zaman kita ya. Ya. Harus lebih baik, bener nggak?
Yang pasti harus lebih kreatif. Nah, ini yang penting kuncinya. Karena waktu kita bikin, kita mencoba untuk kreatif, dan pengurus sekarang menurut gua mereka kreatif juga. Erik, harapannya buat komunitas kita. Ya terus kompak aja dan makin edukatif lah buat teman-teman yang lain. Soalnya cuma itu yang memotivasi kita ya Iya. untuk lebih maju lagi. Seno, Ya tadi sudah diwakilin, cuman kalau gue lebih berharap terutama buat pengurus sekarang nih, kalau bisa bikin event yang lebih lagi dari event kita pertama, Medio 1. Harus kalahin kita ini nih. Iya, sudah. ya pokoknya harapan kita sebagai pembina, karena nggak semua komunitas di daerah-daerah lain itu punya pembina sesolid kita ya. Ya. Kita patut berbangga dong. Betul. Karena apa? Kita bisa sampai beregenerasi pun kita masih tetap bisa kumpul. Betul. Kita juga punya grup WhatsApp yang buat komunikasi walaupun itu jarang. Ya tapi intinya memang komunikasi, Ri. Bener. Komunikasi dan jangan baperan. Nah, Nah, ini PR nih, biasanya komunitas itu ya nggak? ini PR. Ini pesan moral nih buat teman-teman komunitas. Namanya kita berorganisasi, itu kita pasti banyak Iya. kepala, banyak ide yang pasti kalau kelas-kelas itu wajar, Betul. tapi itu semua bisa kita selesaikan dengan komunikasi. Betul. Pokoknya sukses terus buat komunitas kita, ID Bekasi, dan yang pasti sehat selalu buat kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan pandemi cepat minggat lah ya, Iya. dan kita bisa beraktivitas normal kembali ya nggak? Betul. Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe Ari Harjo Drum. Oke, salam Indonesian Drummer Bekasi. Tardes.